Tapi kita ngomong kayak gini, ini pasti ada yang gak relate tau sebenarnya. Iya. Ada yang Kristen nggak? Ada yang Kristen nggak? Nggak jujur. Oh ada nggak? Oh Kristen. Nggak kan lu Katolik. Lu Katolik. Lu baca judulnya nggak? Judul acara kita. Apa? Masa ada? Apa? Nggak kenapa? Nggak lu ya? Oh, sama-sama lu. Iya nggak lu judul live kita hari ini silaturahmi umroh. Ada silaturahmi umroh. Nah. Umroh. Ada tuh. Umroh. Panjang tuh. Ada silaturahmi aja, gue yakin lo nggak relate nama silaturahmi. Iya. Silaturahmi mungkin masih ada. Iya. Oh ada silaturahmi bersilaturahmi ada. Iya. Sering dipakai. Yang lebih jelas umroh. Ada umroh loh. Pantas tadi kita ngucapin salam lo makan kerupuk lo. Selamat datang di. Emang kagak ada briefing langsung main pencet aja lu udah langsung nyala. Kami sejuk Pejaten, tepuk tangan yang udah datang. Selamat datang di silaturahmi pulang umrohnya podcast Ancur. Alhamdulillah, terima kasih. Beberapa yang ikut umroh di sini. Nggak ada. Oh iya. Beberapa itu nggak ada, tapi ada ya. Ini kita pingin berbagi aja bagaimana pas kita lagi di sana. Mungkin juga ada yang udah nonton kontennya dari seminggu. Udah? Kita cerita itu lagi. Oke dong ya. Aman ya. Aman. Hari ini juga tayang di aplikasi Noise ya. Iya betul. Itu dengan koin itu ada sisi lainnya juga. Ya. Kita akan bahas yang belum kita bahas. Iya. Apa ya? Yang belum gini dibahas. Deh. Dari lo inget gak yang main bola malam itu tiba-tiba ada pican? Ya. Nah, ada tuh di vlog berangkat. Di vlog berangkat ada yang nonton. Nah, itu siangnya pertama kali podcast seminggu diajak umroh sebenarnya. Ya betul. Jadi lu tahu kan siangnya pican lagi ngapain kan? Main futsal. Itu malam. Kan pemanasan dia dari siang. Oh iya. Pemanasan, ya kan. Momen itu tuh. Momen pican numpang tidur di kantor podcast Ancur. Betul. Ya kan. Akhirnya diajakin untuk berangkat. Umroh. Karena sebenarnya ngobrol sama Gis Travel itu dari wah lucu banget ya kayak ketawa deh bang. Kayaknya belum ada yang lucu dah. Iya. Udah ada yang wah. Kenapa dia ketawa? Kenapa ketawa? Jadi sebenarnya itu gimana gue awalnya? Sedih nggak deh? Sedih nggak sedih sih. Sebenarnya itu udah terjadi obrolan itu di bulan September tahun lalu. Ya. Waktu kita lagi rangkaian live podcast yang ke 5 kota. Waktu itu podcast Hancur masih berempat. Tawaran itu datang ke kami berempat. Dari sebuah episode kita pernah ada satu episode ngomongin pengen umroh. Ya pas gue pulang umroh. Itu yang sampai kita omongin itu yang dia bilang kayaknya ya ada sepupu gue juga punya travel gitu. Tahu kan lo kan? Ya kan? Itu. Nah akhirnya tapi dijawab doa-doa kita. Benar. Tiba-tiba episode itu tayang ada yang DM. Ya, datanglah tawaran. Gis Mau Travel. nggak podcast Hancur umroh berempat? Ya. Terus Dika enggak lah, gila kali ya. Kan? Ya kali ya. Framingan lagi emang. Tapi betul saya yang paling menolak. Tidak. Gue kayaknya nggak tahu deh gitu. Iya. Respon pertama Mas Dika gitu. Iya. Terus wah makan kerupuk nih. Suaranya kedengeran. Mana di depan kencang bener lagi. Oke. Masalahnya dia baru sekarang makan. Yang lain udah pada makan kan. Dia makan nasi goreng pakai kerupuk. Kraus. Bisa aja Excel COC. Jago matematika nih dia. Iya, Clash of Clan itu ya. Beda. Orang kaya nih, orang kaya nih. Dari dandanan orang kaya nih. Oh, iya. Oh yang punya ini ya pesawat ditebengin Kaisang. Aneh bener
ditepuk tanganin. Tahu. Aduh. Lanjut. Nah, terus DM ke oleh Sancur apa ke lu ya? Ke gua. Ke lu ya? Iya. Ke dia. Teleponan lah. Ya udah, ayo berempat. Tapi waktu itu karena Kemal mau persiapan lahiran anaknya, jadinya jangan akhir tahun deh, tadinya itu akhir tahun. Oh iya benar. Ya. Akhir tahun 2023 karena di bulan November gitu ya, Desember atau November tuh. Ya. Persiapan anaknya Kemal mau lahiran. Sambil dia mempersiapkan resign. Gak ada yang persiapkan resign, gak ada. Nah, kayaknya waktu itu dia belum kepikiran juga ya. Ini real story-nya gitu. Jadi pada saat itu akhirnya Oktober terjadi sesuatu, Kemal cabut, tapi tawaran itu tetap ada buat podcast Hancur. Ya. Jadi kan kuotanya Kemal sebenarnya ada kan, harusnya berempat gitu. Batuk tuh. Nggak, kenapa sih kita ke distract? Karena biasa aja tahu. Iya. Kayak mereka mau batuk, mereka mau kayang, mereka mau nyembur api, ya terserah lah, nggak apa-apa. Kita bahkan ngetek. Nah abis itu baru tetap akhirnya podcast Minggu ikut. Makanya kemarin nih gue baru spill di episode ini. Oh emang iya ya? Iya nih, jadi kemarin sebelum berangkat umroh H-2 apa H-1 gitu, gue WhatsApp dia. Emang iya? Iya serius nih gue baca. Oh iya? Iya, gue bilang. Lu sebel-sebel masih WhatsApp juga? Nggak ada yang sebel. Nggak ada. Biasa aja. Gue bilang gini. Orang gue juga ketemu. udah diselamatin sama gue, masih nyemplung lu nya. Enggak, gue bilang, H-1 tuh. Kita berangkat tanggal 21 kan? Iya. Tanggal 20 malamnya gue WhatsApp dia karena momen pada saat ditawarin itu kan ada masih ada dia dulu gitu ya. Gue bilang, Mal besok gue sama anak-anak berangkat umroh. Ini baca terlalu personal nih soalnya nih. Besok gue berangkat umroh. Iya. Gitu kan. Lu nggak umroh. Gitu. Enak kan Gua yang umroh. Jalan-jalan kita dibayar. Enak bener. Lihat tawaf. Gue doain depan Ka'bah hidup lo gak sukses gitu kan. Coba sini lihat WhatsAppnya. Gak ada. Bohong itu bohong. Itu framingan Patra dong. Karena dikit doang juga. Gue satu kalimat gitu doang. Enggak satu paragraf gitu. Terus gue bilang gue atas nama pribadi dan atas nama podcast Hancur. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Yang disengaja ataupun enggak. Semoga kita terus dilancarkan urusan kita masing-masing gitu. Karena kan perjalanan spiritual yang buat kita tuh penting banget kan. Jadi nggak boleh ada yang ngeganjel di sebelum kita berangkat menurut gua. Emang masih ganjel lu? Dulu. Terus dibalas 1 jam setengah kemudian. Ya mungkin sibuk dianya. Sibuk dia. Gila gua husnuzon banget teman-teman. Setelah pulang dari sana padahal gua masih sebel loh. Ceplosan. Kata dia amin, lancar-lancar ya umrohnya. Maaf juga kalau ada salah-salah. Salam buat yang lain. Nah, lu semua dapat salam dari Kemal. Lah, katanya kan buat yang lain. Benar. Gitu. Jadi ada kalau orang menganggap di luaran sana kok hubungannya apa banyak banget yang masih nanyain gitu. Enggak, kita tuh udah baik-baik aja. Bahkan kemarin berangkat umroh pun kita udah berkomunikasi dengan baik. Gua waktu itu juga ketemu sama dia. Halo, gua Rispo dari podcast GJLS. Buat teman-teman yang mau jadi podcaster, ikutan podcast Han. Untuk info selengkapnya klik link di bawah ini. GJLS. Ada huruf G, ada huruf J, ada huruf W, ada huruf T, U. Apa itu di rumahmu sendiri? Kuping-kupingmu dengarkan kami dong. Pun. Wiu. Iya Mas Tika ketemu. Gue pas lagi ngetek PMK. Ah itu kan deket tuh. Kantornya PMK. Di sini. Kemang kan. Ini kantor PMK. Deketnya di Mei, dekat banget ya. Makan terus nih Mas kayaknya. Apa? Saya lihat-lihat Anda ngunyah lu. Terus? Ya kan gue lagi syuting PMK diundang. Terus ternyata dibilangin sama Danu. Kang Dika lu nggak mau lihat itu, mau nyapa dulu nggak kan? Lihat ada mobilnya. Terus gue masuk ke dalam, gue ngetek dulu. Ya udah kita ngetek dulu, ngetek. Terus gue udah ngetek. Pas di luar lagi ngerokok gitu.
ketemu sama David Turbianto, ngobrol sama David, ngobrol sama Lukman, terdengarlah dari sayup-sayup dari sebelah kiri, ada Mas Dika ya. Masa suaranya gitu? Dia gitu sekarang suaranya. Ya dia mulai sengau kan. Dia mau saingan sama Mulan. dia ada suaranya Mas Dika tuh. Allah, kata gue ketemu, udah akhirnya gue ngobrol gue. Iya. Apa kabar Mas Dika? Baik Mal, lu gimana kabarnya? Baik, oke. Yuk jadi pit gitu kan. Dicuekin dong. Hah? Kan dia di sini tadi. Aku udah ngobrol. Oh iya. Ya kan? Iya. Kan gue nggak ngomong panjang apa pendeknya ngobrolnya. Iya. Tapi gue udah ngobrol. Iya. Udah kata gue, Pit gimana? Dia didiemin di sini. Sampai akhirnya dia merasa kayaknya aku tidak nyaman deh di sini. Dia cabut mau ngeluarin mobil ya. Karena mobilnya kalangan. Dia masuk ke mobil, David pulang, Bang Lukman pulang, terus gue kalau saya kalau saya tetap di sini, dia kan akan lewat lagi. Saya masuk ke dalam deh. Iya. Saya masuk ke dalam, bilang sama Danu tolong bilangin saya lagi ke WC. Oke. Padahal gue duduk di sofa gini. Supaya nggak kelihatan. Ini kaca gede terus gue gini. Bener mobilnya Kemal lewat cetek. Terus dia nanya ke Danu, Mas Dika di mana? Tadi sih di WC. Oh. Sangkain gue habis itu, tuh udah lewat. Iya. Dia turun mobil. Demi Allah. Dia turun mobil, truk turun mobil, buka pintu gerak. Dia ngelihat gue lagi gini, Mal. Udah ngeles, gue udah ngeles kata gue, ya Allah gitu, gue gini. Mal. Terus dia nyamperin. Gue pamit Mas Dika. Oke. Gitu jadi. Aneh banget tuh dia cabut gitu. Baru. Terus gue bilang, kok kenapa dia masuk ya? Danu bilang, nggak tahu bang, sumpah. Gue udah bilang, Kang Dikanya lagi di WC. Kalau orang normal, oke, cabut, salamin aja sama Kang Dika gitu kan. Lah dia turun. Berarti udah sopan. Betul. Lain kan cabut lewat WhatsApp. Wow. Nggak, tapi maksudnya nge-clearing kalau misalkan kita udah aman-aman aja. Benar. Gua ada isu apa-apa. Gua tuh bukan apa-apa, gua menghindar kayak gitu karena memang takutnya dianya juga nggak enak, guanya nggak enak. Daripada kayak gitu kan mendingan ya udah. Tapi secara personal gua jujur gini, ini kita bilang di sini ya. Iya. Kita bilang di episode ini kita udah nggak ada masalah apa-apa dan ya udah biarin aja gitu. Toh juga meskipun di kolom komentar tuh masih selalu ada gitu ya. Kita sering diserang sama Kemalisius. Nggak ada yang bercanda Mal. Peace Mal. Santai gitu. kita. Jadi selama di sana juga kita, karena ini tetaplah podcast Hancur tetap ada perannya dia sampai kita dapat penawaran untuk berangkat umroh gitu ya. Jadi kita tetap saling mendoakan di sana. Iya. Suksesan masing-masing. Salah. Kok lu nangis sih? Li bantuin nyanyi maksud gua. Gitu. Tapi emang satu kodarullah ya. Mas, tiba-tiba kodarullah. Kenapa sih ngomong kodarullah ketawa ya? Kan gak lucu ya. Ya lu gak tepat penggunaannya. Nggak, karena dengan batalnya Kemal kan yang berangkat Uca di sana luar biasa teman-teman. Tahajud, khatam Al-Quran. Luar biasa. Gila. Di Mekah. Pas berangkat di airport dianterin bokap nyokapnya Uca. Oh ini bos-bosnya katanya. Kok gak kayak bos ya dia. Ibunya Uca. Bapaknya Uca yang atlet catur, iya, ibunya Uca atlet voli. Ditip Uca ya katanya. Siap tante gitu. Ucanya pergi mulu malam. Iya. Bang dugem bang. Gak ada. Masa gitu? Mana ada dugem di sana. Uca hatam Al-Quran. Nah, itu kalau jadi ini sekamar ya, lo bayangin sekamar. Uca alarmnya jam 2:30 jam 2 pagi. Dia alarm jam 3 pagi di snooze sampai 5 kali. Jadi bunyi mulu. Dika tiap jam ada tapi kagak diangkat. Alarmnya bunyi gitar petikan ya Ca ya. Jadi makin ngantuk tuh. Ini lagu siapa sih? Jadi
karakternya beda. Uca alarm alarm perang. Uca alarm perang. Jadi malam pertama semua kaget. Wah. Tiba-tiba jam 2 tot. Ada apa nih? Ada apa? Lu tau gak? Jam 2 bunyi tot. Gue langsung ingin pakai bos senjata. Ada apa nih? Nggak perang teman-teman. Jadi yang pertama diomelin semua sama Patra. Iya. Gue gitu kan alarm gue bunyi. Yes, lu kalau alarm bunyi bangun gitu. Ya kan gue ngasih 5 kali kesempatan. Ini 5 kali. Bangun dong. Udah kalau sekali, masih sekali gitu. Ya gue diemin. Ya ada kali yang lo masang alarm yang hijau gitu ada kan? Nah ya gue gitu jadi. Ya belum ya itu kalau lo sendiri ya. Sini kan kita rame-rame. Jadi alarm tuh gak berhenti bunyi mulu. Tapi yang paling enak kan alarm gua. Iya petikan, dia tidur Lu mah ini bukan alarm ini. Nah, ini lagu pengantar tidur ini. Itu adalah konsep, Pat, namanya konsep. Orang tuh alarm tuh buat ngebangunin, gue tuh bikin nyenyak. Iya. Ini bunyinya gini, tung tulung ting, dung 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 ting. Bunyi nah, bisa gak alarm itu bunyi tuh biar pada dengerin. Mana ya alarm? Sama Uca tuh kebangun kan gara-gara ini. Mana ya? Oh ini. Ini alarm siapa? Ada Mana handphonenya? Alarmnya Mas Dika. Gue pikir kok merdu banget nih kita. Ini mah kagak bakal bangun dengerin alarm kayak gini. Karena tiap orang kemarin punya jam alarm masing-masing gitu. Jadinya emang punya kebiasaan yang lu alarm lu kita nggak denger. Ya gue mah gila gue mah otomatis ya subuh. Tanya Cak siapa yang paling sering bangunin? Ayo guys subuh siapa Cak? Dia. Patra. Uca. Enggak. Karena gue tuh orangnya kalau ada bunyi gitu gampang keganggu. Udahlah dia ngorok kenceng banget. Alarm astaga. Jadi gue beda tidurnya mereka 3 tuh baris berjejer. Gue yang ngadep beda sendiri. Supaya gak terlalu ganggu karena dari suara ngoroknya. Dia ada ini penyakit apa keselak. Iya benar. Nih alarmnya. Kok nggak bunyi ya teman-teman? Ya, mana? Bentar. Enggak bukan ini ke dia itu salah lu. Bener ini alarm. Oh, bener. Nanti ya semenit lagi. Bisa dia. Nyeting alarm. Iya di setting nggak bisa langsung in Nggak bisa langsung nyala dong. Semenit lagi. Sabar nih. Ada preview handphone ya. Sabar. Ya, Tar bunyi bentar. Nanti semenit lagi teman-teman. Bentar. Tungguin aja. Semenit. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Emang kenapa sih? Kayak susah amat. Semenit lagi ya. Iya semenit lagi tuh. Ini ngoroknya dia. Ngoroknya dia. Ada kesel. Wah mati nih orang. Kayak mau Masa orang disumpahin mati jahat banget ya. Ya kayak kesel kan. Tapi kok lagi terapi gue tidur pakai ST plus deh tuh. Nih. Apaan? Nih. Kayak di Kokuo dah lo. Apaan nih? Mana bangun kalau gitu. Bangun kayak gini. Apaan nih? Bagi kayak pijat refleksi nih kita. Back soundnya. Nah, Patra, itu kenapa ada alarm itu? Jadi kayak, dipijat gitu. Nggak alarm gitu. Kokuo. Masalahnya bener-bener muter terus gak bangun nih kayak, ini handphone siapa sih gitu. Ada mereka pas pagi-pagi, itu alarm lu ya Dik? Iya, anjing gue cariin gak? Di mana suaranya? Nggak tahu. Aneh bener. Udah aneh. Mana gelap banget. Lagi kamar. Iya. Kita tuh, gue jadi deh. Iya. Nggak. Bisa gitu. Tapi emang pengalaman menyenangkan yang nggak bisa kebayang tiba-tiba sholat subuh jamaah sama teman-teman gitu. Yang pertama dong hari pertama setelah nyampe subuhnya kita nggak bisa nyampe di dalam masjid. Karena capek banget. Capean jadi sholatnya di jalanan di pelataran. Di pelataran. Senyampainya aja udah mulai. Langsung gelar sejadah gitu. Ya langsung kan? Langsung abis itu. Emang iya ya? Lu gak bangun, dia gak bangun, kita bertiga. Kita bertiga dah. Soalnya kalau di Mekah kan sholat di hotel ataupun di masjid sama pahalanya. Kali berapa? 100.000. 100.000. Kurang. Iya. Gue sholat di mana ya? Di hotel. Karena kita baru selesai umroh tuh jam 1:30 kan. Iya bener. Iya. 1:30 jam 4-nya udah jalan ke masjid lagi. Yoi. Momen itu. Terus itu hari pertama ya? Hari pertama itu. Hari kedua langsung city tour ya itu? Iya city tour ke Jabal. Ada yang pernah umroh gak di sini? Ada yang pernah umroh gak? Lu Cal pernah umroh Cal? Udah pada umroh tuh.
belakang umroh tuh. Udah pernah umroh kan? Udah. Yuk sekarang yuk. lagi. Lagi kali ya, seru tahu bareng-bareng. Kemarin kondisinya tapi emang panas banget sih. Anak muda semua seru banget kemarin. Iya. Kalau ngelihat dari rombongan lain ya. Iya. Ini tapi kita ngomong kayak gini, ini pasti ada yang gak relate tau sebenarnya. Iya. Ada yang Kristen nggak? Ada yang Kristen nggak? Nggak jujur. Oh ada nggak? Oh, Kristen. Nggak kan lu Katolik. Lu Katolik. Lu baca judulnya gak? Judul acara kita. Apa? Hah? Masa ada? Apa? Nggak kenapa? Nggak lu ya? Oh, Sama-sama lu. Iya nggak lu judul live kita hari ini silaturahmi umroh. Ada silaturahmi umroh. Nah. Umroh. Ada tuh. Umroh. Panjang tuh. Ada silaturahmi aja gue yakin lu gak relate nama silaturahmi. Iya. Silaturahmi mungkin masih ada. Iya. Oh ada silaturahmi bersilaturahmi ada. Iya. Sering dipakai. Yang lebih jelas umroh. Ada umroh no. Pantas tadi kita ngucapin salam lo makan kerupuk lo. Disinisin. Ada orang disinisin aneh bener. Gak bercanda ya. Tapi yang ngajak adalah lu Tapi lu dengerin podcast Hancur? Lu dengerin. Oh, Mas, lu denger gak Mas? Kok pertama kali? Lu siapa lu? Enggak. Bentar. Lu tuh pertama kali datang live podcast atau belum baru pertama kali denger kita? Pantes fashionnya kayak kebaktian dari tadi orang. Kayak ada yang salah nih. Kira sekolah minggu ya. Gue tadi di belakang kok sekarang di depan. Sekarang udah mulai ngomongin mengurus jurus ke agama. Kacau loh. Kayak ada yang salah nih. 100.000 gue dijebak gitu. pulang ke rumah, udah pulang, alhamdulillah udah sampai Pak. Anak gue alhamdulillah nih. Dari mana lu? Gue pulang astaga. alhamdulillah. Gak apa-apa, terima kasih. Ada lagi gak selain dia yang non Islam? Ini nih tuh. No, Itu yang belakang. non Islam. Lu? Itu. Hah? Lu kenapa lu? Ini kan silaturahmi. Lu kenapa lo? Bukan lu kenapa? Ah? Pengen nonton aja. Bagus. Terima kasih. Teman-teman Kristen, Katolik. Oh, Pino Kristen juga. Ini? Tuh. Pengen nonton aja. Coba lu jawabannya gak boleh nonton doang. Sepeda lu. Lo pas paus ke GBK datang? Gak datang. Lu kesini datang. Gila lo. Lu gila lo. Lu gila lo. Dari GBK orang kesana gak dapat nobar di luar, bela-belain minta diberkah lu. Gila. Sudirman ke Senayan ditutup. Lu bela-belain ke Pejaten. Parah lo. Wow. Luar biasa. Kacau. Ada. Silaturahmi lo dia lo. Aduh. Oh bagus. Terima kasih. Silaturahminya gak apa-apa kata gue, ada umroh. Itu jelas bener tuh. Silaturahmi umroh. Kita akan captionnya kita akan cerita gimana keseruan kita umroh. Tertarik. Kita mulai dari mana nih? Gue eta dulu ya. Jadi pas kita ke sana tuh kita dapat hidayah memang teman-teman. Ya. Masya Allah, tapi langkah kaki tuh bukan cuma badan kita yang bawa loh. Qadarullah nih. Ini penggunaannya benar. Baru penggunaannya. Gitu ya. Lu qadarullah aja. Ada ini nggak? Ada yang tergerak nggak? Tergerak gak? Hati lo lagi berantem gitu nggak? Oh enggak kan. Udah mantep Islam, udah mantep. Bukan. Ya enggak gitu. Tapi kita apresiasi buat teman-teman yang ini. Jadi gimana baru 20 menitan, 30 menitan sama kita? Mantap. Cocok. Yes, alhamdulillah dapat. Apa namanya? Ada masjid, kita dapat masjid cocok katanya sama umroh katanya alhamdulillah. Ya, Cobain bakminya nggak tadi? Atau Mbak cobain bakminya nggak? Bakmi coba kan pada beli dia. Kan tadi nasi goreng ya, makan nasi goreng. Nasi goreng. Banyak hancur. bakmi. Bakmi apa? Bakmi apa? Bagus. Tom Cruise. Enak kan, bakmi halal pun enak kan? Gak mesti bakmi kan? Bisa kan pakai ayam aja bisa loh. Teman-teman. Besok kita kirimin Al Baik.
Teman-teman kita harus sadari. Iya. Jangan sampai nanti kita dikategorikan sama Hanan Ataki. Oh, iya. Ya, podcast religi takutnya ini. Sorry. Kita, Gila lu. kita mah umum. Cuman kan judul kali ini silaturahmi umroh. Benar sih. Ya nggak apa-apa, mungkin dia pengen denger ceritanya Kan lo aja. denger cerita nih. Iya. Kurma muda masih ada nih. Kurma muda dingin. Kurma Jos. muda aja enak. Wah, apalagi dingin. Bukan itu. Gua masa dingin. Dingin Terima kan? kasih Mas Dika. Iya loh, karena dingin ya bro. Ya kan ya muda sama muda itu sih perbandingannya. Iya, kalau gue kan Iya. kedingin ya, gue bukan masalah ke mudanya. Kurma muda. Apalah. Sekel. Garing digigit. Masih ngelawan. Udah gitu masih banyak cair airnya gitu loh. Unsur-unsur airnya kayak ngegeremet. Kurma muda tuh. Gue sih langsung aja. Yes, langsung aja. Di Katolik gak ada poligami ya. Gitu aja. Langsung aja yes. Jadi gak relate. Gak relate ya. Gak relate. Gak ada otak-otaknya. Soalnya salah satu yang gak boleh dilakukan saat kita lagi umroh di wajib ihram itu gak boleh akad nikah. Ya. Itu salah satunya. Iya 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 sih. kan? Mas Dika tadi udah nyari ya, siapa yang bawa bapaknya. Dicari gue gak ada. Gak boleh tuh. Tapi sepanjang pengalaman umroh satu momen apa ya kalau dari lu dah masing-masing? Kalau dari gue, Yang paling religi ya, momen religius yang ini nih momen religi gue. oh enggak, kalau yang barengan sama kita kemarin tuh ya, yang menariknya adalah gini. Ada satu, gue lupa ini omongan siapa tepatnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah ini dari salah satu hadis gitu, bilang lo Hadis. Bukan lagunya Afgan, bukan. Itu sadis. jadi ada seorang gue lupa kisahnya gimana, tapi yang gue tahu ini ada dari suatu hadis gitu bilang lakukanlah perjalanan supaya lo makin mengenal orang-orang di sekitar lo gitu kan. Jalan perjalanan jauh apalagi dengan teman-teman, pasangan dan lain-lain. Jadi lo jalan yang jauh. Nah kemarin tuh lo bayangin gak sih kita gimana ya kita tuh bertiga kayak gue pengen peluk kalian deh. Tiba-tiba romantis ya. Jadi perjalanan jauh dan perjalanannya adalah bukan berarti nggak bagus perjalanan yang lain, tapi ini perjalanan yang kita tuh lebih mendekatkan diri kepada pencipta kita bersama dengan teman-teman. Itu tuh yang jadi kayak momen kayak gue, oh iya, ini nih momennya bukan satu hal yang kebetulan kita bertiga itu berada di sana secara bersamaan gitu. Iya. Dengan hampir 5 tahun barengan, dengan naik turunnya kita bareng secara pertemanannya dan secara pekerjaannya, kok bisa ada di sana tuh bareng-bareng dan jadinya makin mengenal. Lu bayangin 8 malam kita satu kamar bertiga. Berempat sama Uca. Sama Uca. Uca Dia banyak kan- tidur di masjid sih emang sih. Iya, dan dia kan produser subuh. belum jadi temen dia. Lagi. Profesional aja kita aja, sorry ya. Lu mau gantiin Uca gak? Kayak lu lebih banyak bisa jadi investor dari ini. Si gila dia. Ya jadi pertemanan sampai jauh di sana setiap hari 24 jam yang biasanya lo sama pasangan lo, kali ini sama temen lo, itu yang mahal buat gua. Makan lagi. Gua tepok. Iya, jadi hal-hal yang sebelumnya ya bunyi lagi alarmnya. 1,5 jam Mas. Koku asli ini. Sesinya mau nambah lagi Mas. Iya. Saya hitung dari sekarang ya, tak gitu. Udah jadi cerita kan nih saya? Jadi. Ganggu Tatu makan, padahal gue lagi ngomongin pertemanan ini. Itu jadi gue beruntungnya gitu sih, ngerasa beruntung saat bisa berteman, bekerja bersama sama teman-teman. Mas, bakso 2 lagi, bakso. Berteman, bekerja bareng sama teman-teman, terus melakukan perjalanan yang jauh barengan sama teman-teman. Jadinya itu yang bikin beda dari yang lain. Karena alhamdulillah kan gue udah beberapa kali kan sebelum-sebelumnya sama istri lagi. Sama istri gue terus 2 kali gitu. Sebelumnya sendiri. Nah yang ini sama teman-teman. Itu sih yang jadi bikin beda. Rasain deh kalau ada yang lo belum pernah ngerasain pergi bareng sama temen jauh, lo cobain. Jadi lo makin tahu karakter mereka 24 jam gitu. Dan jadi secara keterpautan hati itu jadi
bertautnya tuh kayak Nadine Amizah. Bertaut gitu. Nadine Amizah, tahu nggak? Udah nggak usah Nadine sebutin Amizah, dia tahu Pak. Nadine Amizah penyanyi Pak, bukan nggak ada tokoh istilahnya Pak. ya. Oke. Umum itu umum, Sorry. umum. Sorry. Gitu, jadi kayak ada bertautan hati yang tidak terlihat secara fisik, tapi rasa peduli di antara sesama tuh makin tinggi. Apa? Dari naik gunung. Sama perjalanan jauh yang penting, tapi kan kalau Tapi capek. di sini Tapi kan beraknya susah. Ya, kalau naik iya. gunung. Kalau naik gunung susah, tidurnya nggak enak. iya, kalau ini kan perjalanan yang lo tuh ada spiritual journey yang emang beneran ada ibadah dan ada satu kewajiban di sana. Kalau dari gue sih itu. Kalau dari Ustadz Randi Kajabul. Aduh. Kalau dari Mas Dika gimana? Gua tuh kalau ditanyain apa yang secara spiritual ya secara spiritual mah akhirnya ada hal yang disadari bahwa jalan rezeki bisa datang dari temen gitu. Ya. Yang bisa akhirnya yang nggak pernah gue bayangin adalah bahkan gue kadang nggak berani untuk membayangkan gue bisa ngelihat Ka'bah gitu. Gue tuh takut karena gue masih merasa masih terlalu banyak kurangnya gue gitu. Terus ternyata dengan barengan sama kalian malah ngebukain jalan rezeki yang akhirnya bisa mendekatkan ke arah sana. Bahkan udah nyampe di sana, bahkan sampai bisa megang gitu. Jadinya menurut gue yang itunya tuh dari perjalanan akhirnya sampai menuju ke sana gitu. Gue nggak pernah menyangka malah dengan kalian gue bisa ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang nyanyi leli. Kalau lu gitu. Kalau lu gimana, Pat? Kalau lu? Masya Allah. Nggak usah masa Allah ditanya nih. Nggak deh. Kalau gue mah ini terima kasih buat doanya. Pasti ada Iya, faktor Hancur Lisius juga yang mendoakan kita. Terima kasih. Iya. Gue tuh gue tulis juga jadi caption Instagram gue di feed karena itu bener-bener hal yang paling terlintas di kepala setelah selesai umroh. Perjalanan jauhnya podcast Hancur tuh udah sampai jauh banget ya. Ya. Emang ternyata manusia tuh tugasnya cuman berusaha aja gitu. Untuk hasil akhir ternyata ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung ke dia gitu dong. Langsung di direct lu, direct lu. Iya, Ternyata emang bener-bener. tugas kita tuh cuman berusaha aja gitu. Ya, makanya- untuk hasil akhirnya ternyata memang sudah ada yang mengatur gitu. Yes. Kalau perjalanan kemarin tuh berasa mahal banget buat kita gitu. Iya. Deal miliaran sebelumnya tuh nggak. Berantusias Langsung jadi sombong tiba-tiba Anda. Enggak, tapi gue juga bener yang kata Patra. Kayaknya kita juga dimudahkan sampai akhirnya di sana, perjalanan di sananya. Ya. Alhamdulillah nggak dikasih banyak hambatan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari kita semuanya gitu. Bahkan bisa dibilang kita banyak dilancarin tuh. Pasti gue sih yakin ada doa dari teman-teman semua yang ada di sini juga. Yang masuk lewat DM yang Apapun itu. lancar ibadahnya apapun itu, jadi misalnya ketika kalian lagi dengerin terus kalian juga ngedoain kita, itu juga akhirnya mungkin nyampe ke kita gitu. Yes. Dan akhirnya dilancarkan kita sampai di sana. Dan Dan ternyata ada manfaatnya ya buat Ada. orang lain ya. Jadi mungkin doa juga. Jadi Betul, dan formasi yang saat nggak usah seneng gitu dong lo kok seneng banget sih. Salah. Oh iya sedih. Dan formasi yang sekarang itu adalah berarti formasi yang terbaik yang untuk kita ada di sana gitu. Lo mau paksakan gimana, kemarin emang gak harus berempat ya emang gak harus berempat ternyata gitu. Versi terbaiknya saat ini yang ada di sini gitu yang harus kita terima. Baik itu kurangnya maupun lebihnya ya sekarang kita itu bertiga. iya. Tuh, karena Iya. karena itu dia namanya jodoh, Ya maut, rezeki, nggak ada yang tahu. yes Allah yang ngatur. Betul, dan juga semuanya ada waktunya. Betul. Siapa tahu itu memang secara Ipar adalah marmut. ipar adalah marmut Iya. gitu kan. Ipar adalah marmut. Iya, beda. Bahkan marmut. Ipar adalah maut. Dia nyampur Nasi goreng. sama nasi. Ipar Apa? adalah maut Maut. nih. Terus? Tapi ya maksudnya kan ada ternyata ya kita mencoba untuk mencari rezeki bareng-bareng. Ya kan jodohnya berteman. Terus Iya. tiba-tiba ya enggak ternyata ya nggak bisa. Mau dipaksain gimana juga. Iya. Kita niatnya waktu itu berempat, taunya kita berangkatnya cuma bertiga. Mungkin disitulah ujungnya. Jadi memang kita tidak bisa. Nangis lagi. Jadi semoga kedepannya teman-teman terus support kita. Amin. Ya. Terima kasih. Dan kita juga terus bisa ada di bagian dari
kehidupan lo sehari-hari karena Iya. pertemanan ini nih yang jangan putus. Muka-muka yang kemarin kita umroh bareng, semoga nextnya muka-muka kalian yang kita temuin Amin. bareng untuk Tapi muka-muka kalian ini nih ya. Ada loncatnya. Muka-muka kalian ini ya. Ada loncat seorang longkap. Ya kan gak enak ajak dia belum. Iya, bener. Iya, Belum. Ya kan belum, coba tau kan lo nanti kita bisa umroh bareng. Dilewat. Doanya dilewat. Gue sih mau ngajak ya. Tapi ada yang waktu kita umroh, dia datang ke sini juga. Ikut. Ada. Salah satu Ancurlisius. Dan punya story yang menarik juga Bener. untuk kita ceritakan. Kita undang ke depan aja dan Yes. kita ke belakang. Jangan, kita di sini juga. Sini Dia di sini dong. sendirian. Kita undang bersama dengan dia nih salah satu peserta umroh kita dari Ancurlisius. Ya. Dan dia akhirnya berhasil teman-teman melewati semua rintangan-rintangan. Peserta yang masih bertahan untuk kali ini. Yes, ini dia Arkan. Kan Bang Kasih nih, Arkan. Kan. salah satu peserta umroh. Iya. Dan ini adalah kenapa saya sebal sama dia. Karena Dia pas tahalul nggak dipotong gimana-gimana teman-teman. Dia bisa dirapihin doang. bahasa Silakan Arab. Kan. Sini di Sini, mana? sini. Sehat Aki. Oh, Aki. Antum sehat antum? Antum. Sehat? Antum. Alhamdulillah. Arkan kan baru pulang kantor kan? Udah nih. Kenapa? Baru pulang kantor. Iya, baru pulang kantor. Arkan adalah salah satu Ancurlisius yang ikut umroh kemarin ya. Ya. Tuh. Ada yang Yang bisa tadi dia Katolik juga loh. Enggak. masa cepet sih? Enggak. Langsung ya. Langsung berubah berubah. Katolik Langsung langsung. berubah. Nah kan apa yang bisa lo ceritakan kenapa alasannya kan banyak pilihan umroh itu bareng keluarga, bareng sama orang-orang yang lebih dekat. Tapi lo kenapa memutuskan untuk pergi kemarin bareng sama podcast Ancur? Kayaknya pertama mungkin karena panggilan Allah. Masya Allah. Podcast hancur gitu ya. Masya Allah. Ya benar itu dia. Semua nggak ada terjadi karena kalau bukan karena Allah. Ini sih sebenarnya pertama kali waktu kalian promo itu nggak ada kepikiran aku mau berangkat umroh gitu sih. Iya. Cuman pas terakhir kan ada tag podcast sama podcast seminggu kan. Iya. Oh. Iya barangan tuh. Nah, Terus dari situ tuh ada titik kayak ini yang berangkat muda-muda, Iya. terus juga terus nggak usah digituin. ada beberapa yang sifatnya masih belajar bareng. Iya. Gitu. Nah itu yang membuat hati saya tergerak gitu. Berarti yang episode collab sama podcast seminggu. Iya, yang sama Itu Bang Awe. behind the story-nya file itu rusak Iya awalnya. hampir nggak tayang. Hampir Iya, nggak tayang hampir itu. nggak Jadi tayang. kita udah rekaman kan dibelah Oh, iya, dua tuh bener. episode. Tiba-tiba pas di-upload di ini, filenya Rusak. crash. Iya. Uca mau resign abis itu. Bang, maaf enggak. bang. dia Iya bilang gitu. benar. Tapi akhirnya enggak ternyata bisa di apa? Recover. Di recover. Iya, datanya bisa di recover. Bayar sekian. 800.000. 800.000. Dan 800.000. akhirnya bisa. Tapi itu juga pas lagi nge-cover si yang tukang berdirinya kayak emang itu dapat data apa bang? Katanya gitu. Iya. Ditanya, itu data suara-suara doang ya? Ya 800.000 deh gitu. Iya ingin Iya. ditebak kata gue. Ada Wah, orang dia nggak recover tahu ya ditebak. hasilnya bisa bikin orang sampai berangkat umroh. Luar biasa dia Masya nggak tahu. Allah. Memang. Belum ada episode itu bang. Ya untung Allah yang bukakan hati. iya. Lu berarti tergerak gara-gara lu ngedenger do re. Itu kan episode itu loh. Re iya kan? Re kan gitu kan? Ronaldo. Aneh ya. Ada orang tergerak gara-gara denger do so. Iya juga ya. Di situ loh. Tapi sebenarnya apa namanya pas kita berangkat itu lu memang lagi punya satu kan kita salah satu programnya kan adalah Anda curhat kan. Anda curhat. Di sana Seminggu Anda curhat. Ya di sana lo bisa curhat yang sesungguhnya itu bukan sama kita, tapi curhatlah sama sang pencipta langsung di rumahnya gitu. Betul. Nah lo emang ada lagi masalah berat yang lo bawa ke sana kan? Ada. Yang nyauti ini. Ini lebih berat buat Kang Dika ya. Iya kalau itu seminggunya curhat dia. Gua Ustadz tengkep ditempel. Ustadz ditengkep gini ya. Jadi gini tat gimana ceritanya gitu. Mas Dika di sana udah kayak Zanetti, nempel Ustadz aja. Nempel Ustadz gini terus gue ikutin. Tapi lu sebenarnya ada masalah yang emang lagi pengen lo konsultasiin atau curhatin di sana gitu ya? Ya umum sih bang terkait dengan ya pasti kerjaan, terus juga masa depan, terus juga perjodohan seperti itu. Umum sih yang saya coba untuk adukan dengan Allah gitu. Masya Allah. Keren. Tapi kan ini kan lu pasti sebelum berangkat ada bayangan nih akan seperti apa gitu. Terus pas pulang sesuai ekspektasi lu atau
ekspektasi nggak gini nih gitu atau gimana? Sebenarnya aku nggak banyak ekspektasi sih sebenarnya, karena memang ya kan tujuannya adalah beribadah dan itu dia tuh. bersama teman-teman abang-abang podcast Anjur nih sifatnya ya mungkin bonus bisa dapat funnya aja gitu. Iya, sama makan kambing jangan lupa kambing. Betul, kambingnya mantap. Dua kali. Mas Minggu bayarin tuh. Makan onta. Onta ditoin. Kita makan onta hidup. Jadi onta hidup kita kejar. Rame-rame onta. Onta nih gitu. Kita angin onta Covid. Iya ditutup. Onta ada onta dibekep di sininya. Ih pada kopi tapi kan. Pakai masker terus kalau ikan Apa nih, Bang? Ya, ekspektasi lu nggak ada. ekspektasi lo nggak? Sebenarnya ekspektasiku ya mungkin malah aku dapat gambaran sisi lain dari abang-abang semua ini. Iya. Coba dari gua dulu. Jadi Kan kayak belum pernah ada Ancur Listis yang seminggu full nih pergi sama kita nih. 9 hari loh. ya, Coba dari Terakhir kita lama sama Angelusus camping doang ya kemarin camping ya. semalam. Semalam ya. Iya. Gimana Han? Gimana nah, kan? mungkin dari Bang Patra dulu. nih. Gua gimana gua? Bang Patra ternyata joget mulu ya. Mampus. Nggak ada yang tahu kan lu? Nggak ada yang tahu kan lu? Diangkat. Nggak ada yang tahu kan kalian? Udah ekspektasi kayak Enggak. Bang Patra ternyata serius banget dan cool gitu. Jadi kayak Lo tau gak kenapa gue serius? Karena pas berangkat ya. Sakit. Banyak bang nitip doa buat negara bang pada gitu. itu dia. Oh iya lagi ada Bener kan kejadian. pas lagi rame-rame semua orang nitip Iya pas negara. lagi rame. Ngapain gue nitip negara doain gue. Ya terus. Itu dia. Dan mungkin saya mau pengakuan nih Bang. Apa nih? Kan waktu kita jalan umroh itu kita lagi masa-masanya di sini demo kan. Iya. Saya kebetulan waktu itu kan foto Ka'bah. Dan ada fotonya Bang Patra. Terus post story. Saya tulis, ya Allah mohon adililah. Gua. Jokowi dan Wah anjing. Ada gua. ada muka Bang Patra ternyata. Saya lupa sensor Bang. Jadi kalau nyebar mohon maaf Bang. Gak apa-apa, gak masalah. Aduh. Oke, terus. Ya, Pas momen kita berangkat itu pas Jakarta lagi demo-demonya. Iya, lagi gede rame banget. gitu. Alhamdulillah kita tuh Patra diselamatkan. Oke, jadi sisi Kalau nggak dia ikut lainnya turun. ternyata gue seserius itu ya. Iya. Terus? Iya. Ya itu sih. Terus kalau Kang Dika ternyata ini sih memang laki Banci. Nah, saya kira memang ada banci-banci sedikit tapi ternyata memang laki abis parah. Contohnya gimana yang lo bisa share? Jadi ya sering share-share waktu lagi santai bareng gitu kan. Dia tim ngerokok ya sama lo ya? Betul. Oh ya tim Iya. ini. Ada tim rokok soalnya. Ahli hisap kita. Ahli hisap. Iya, ada geng sendiri soalnya ada Dika, Arkan, Pican, Bobby itu suka ada kodenya gitu kalau mau ngerokok. Gimana? Can. Nah. Kodenya emang kita bikin susah supaya orang ngerti. Nah, itu. Can. Nah, gitu. Ya tapi di sana sayangnya susah dapat rokok Arab ya Bang. Iya susah, nggak dapat kita. Orang Arab dapat. Iya dong. Dia belinya nggak bilang-bilang. Oke terus. Nah, Dias. Bang Dias nih ternyata sangat religius. Luar biasa. Dari pesawat sampai turun, sampai umroh, sampai tahalul ya nangis terus ya. Nangis terus. Kayaknya keinjek ya kakinya. Ya. Wah lucu bener. Keinjek. Lucu. Seminggu bareng-bareng mulai lucu loh. Iya lo. Bahaya juga nih. 2 bulan bikin podcast lo. Ya bahaya nih. Tapi religius banget dia. Religius sekali dan banyak referensi tentang agama saya dapat dari Bang Dias. Dan juga referensi tempat makan. Iya. Hal pertama yang dibagi. Sama podcast Sajur kayaknya saya nggak tahu tuh Al Romansa apa. Romansia. Al Romansia. Terus Jiref ya. Jiref tuh kambing bakar pakai madu. Enak Jadi bro. ya. Asli. ada nggak di Vatikan? Gak usah. Gila lu. Canda. Enak bener punya bumper ya. Ada apa-apa dibumperin sedang. Ada apa bumpernya dak. Ntar sampai rumah
Apa gara-gara kambing nih yang gue pindah ya? Jadi enak bener jadi ngebamperin ke kiri loh. Hal-hal itulah ya. Dan ada sesi curhatnya lo dapetin ya sama Ustadz ada ya? Sesi curhat. Lo ada one on one lo sama Ustadz kan? Betul, tapi Ada. dengerin kalian semua kan. Oh iya ya. Iya. Sebenarnya nggak one on one banget ya. Oh iya pas ini kita ada ya? Ada, Oh, ada. iya. Tapi kan kita memang menyediakan si sesinya. Iya, Iya. nah, itu pengalaman yang sangat menarik sekali ya. Mungkin kalau misalnya tahun depan ada lagi, mungkin bisa dirasakan juga sama Ancur Lisus yang lain gitu ya. Amin. Amin. Enggak, Amin. dia ngomongnya gitu. Kalau tahun depan ada lagi bisa dirasakan sama Ancur Shoes lainnya. Berarti dia enggak. Berarti dia nggak ikut. Jadinya nggak ikut dia. Saya ke tempat lain aja nanti. Bang. Oh iya, oke. Karena ini checklistnya udah. Tuh. Haji ya, mudah-mudahan haji kita ya. Amin. Amin. Tapi momen apa yang paling memorable lah buat lu kayak wah ini nih. Kenapa sih ketawa mulu Dia off mulu nih ketawanya emang aneh lu. Orang lagi diem ketawa aja. Orang lagi momen memorable. Apa? Memorable tuh sebenarnya di sesi-sesi informal sih kayak misal sharing-sharing waktu lagi nyantai. Iya. Terus ya pasti ketika makan di tempat lain yang di luar dari travelnya. Terus yang makan buah di Taif. Nah saya nggak beli tuh bang. Nggak beli dia. Kenapa lu Saya, nggak beli? Lu nyobain doang. Icip-icip doang. Iya kan? Iya, betul. Kenyang tapi kan lu nyobain Kenyang, kan? betul, Iyalah. Gue juga kenyang gua. Nggak beli apa-apa ya. Halal. Jokowi. Halal Jokowi. Terus. Sebenarnya yang paling memorable tuh ini sih Bang Awe sama Bang Wican ngelawak mulu di bis Iya ya. benar. Luar biasa emang. Orang gitu. Emang ada apa aja. jokes paling lu inget dari mereka berdua? Bercandaan paling lu inget? Ini sih yang kalau misalnya mau baru masuk tuh terus langsung nyanyi atau tiba-tiba nyanyi gitu. Orang mah doa, ini mah nyanyi ya. Celutukannya waktu ustadznya lagi ngitung-ngitungin jamaah di bis langsung Oh iya. alihkan perhatiannya pakai was gitu. Kasihan ya. Iya. Ustaz lagi hitung nih biar jamaah nggak tinggal konsen. deh. Cuma pican yang ada tim tour leader kita, tim leadernya kan ngitungin kan. Orang kan masuk ke bus semuanya. Ya. Takutnya ada yang ketinggalan. Sama dia dihitung dari depan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah sampai belakang tuh udah mau beres. 2, 3, 2, 4, gitu. Akhirnya kayak Jadi lupa. Balik lagi dia. Lupa. Dia balik lagi ke depan. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berapa kali tuh sampai akhirnya dia pakai kalkulator. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasrah ya. Semuanya udah katanya. Kerjaan Oke. pican. Kan thank you banget ya kan. Oke, thank you Bang. Bang. Ya, Terima kasih, semoga Bang. nanti doa-doanya dijabah Thank you, juga Bang. sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih udah ikutan.